Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan ke-6 ini. Materinya terkait dengan probabilitas atau peluang ya. Konsep probabilitas adalah kemungkinan suatu hasil yang akan terjadi, karena kalau sudah terjadi bukan kemungkinan, itu kejadian. Eksperimen atau percobaan adalah sebuah proses yang menyebabkan hasil satu atau beberapa kemungkinan. Kemudian ada randomness, adalah hasil dari eksperimen yang belum diketahui hasilnya hingga seluruh eksperimen selesai. Kemudian hasil atau outcome merupakan kejadian yang muncul dalam eksperimen. Ini konsep-konsep ini ya, kolektif. Exhaustive adalah paling tidak ada satu kejadian terjadi pada setiap eksperimen. Kemudian ada kejadian atau event, adalah kumpulan dari satu atau lebih dari hasil eksperimen. Kemudian ada kejadian independen. Independen adalah hasil dari suatu eksperimen, tidak mempengaruhi eksperimen yang lain. Kejadian independen adalah hasil kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain. Ini perbedaan antara eksperimen, hasil, dan kejadian. Kalau jenis eksperimennya, kemungkinan hasil dari melempar dadu itu angkanya kalau bukan satu, ya dua. Kalau bukan dua, tiga, empat, lima, atau enam kan. Kalau satu dadu. Kemudian kalau melempar koin, gambarnya yang muncul atau angkanya yang muncul. Sedangkan kalau kemungkinan kejadian, itu yang muncul angka ganjil, angka genap, angka lebih dari dua, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau melempar koin, kemungkinan kejadiannya keluar gambar-gambar. Ini kalau dua koin ya. Keluar angka-angka atau keluar gambar angka. Yang koin satu gambar, yang satu lagi angka. Ini kebetulan tidak dijelaskan. Ada dua koin yang di sini ya. Karena tidak mungkin dalam satu koin muncul dua ya. Gambar-gambar itu tidak mungkin. Masa terbelah. Kemudian teori probabilitas. Ini yang tidak disebutkan sumbernya. Objektif atau subjektif berasal dari mana. Kemudian ada objektif, klasifikasinya menjadi klasik. Kemudian ada yang empiris. Kalau klasik itu berdasarkan kemungkinan hasil yang sama. Kalau empiris berdasarkan frekuensi relatif. Sedangkan kalau subjektif itu berasal dari informasi yang ada. Ini terlalu banyak pengertian ya. Kita langsung contoh saja. Ini probabilitas klasik. Ketika kita melempar dadu, berapa probabilitas mendapatkan angka 2? Berapa mendapatkan angka ganjil? Probabilitas mendapatkan angka 2 adalah 1/6. Kenapa? Karena jumlah dari seluruh kemungkinannya ada 6. Kalau bukan 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Jadi jumlah kemungkinannya ada 6, dan 2 adalah satu dari 6 kemungkinan yang ada. Sehingga probabilitasnya menjadi 1/6. Kalau probabilitas mendapatkan angka ganjil, oke. Kalau angka ganjil kan berarti 1, 3, 5. Itu ada 3 kemungkinan. Sedangkan seluruh kemungkinan yang ada adalah 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis 3/6. Kalau 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Ini yang dimaksud dari presentasi ini. Kemudian ini empiris. Seorang mahasiswa mengambil mata kuliah statistika dengan dosen X, berapa probabilitas untuk mendapatkan nilai A? Dihitung dulu. Misalkan selama 5 tahun dosen X telah mengajar 1000 mahasiswa dan sebanyak 150 orang mendapatkan nilai A. Probabilitas mendapatkan nilai A adalah 0,15 atau 150 orang yang mendapatkan A dibandingkan dengan 1000 mahasiswa. Hasilnya 0,15. Ya, ya. Ini probabilitas subjektif
Contohnya, berapa besar probabilitas tim bulu tangkis putra-putri Indonesia di dalam menjuarai turnamen bergu Piala Sudirman? Ini tidak ada penjelasan, tidak ada jawabannya. Kemudian ini formula untuk dua kejadian. Ini harus memenuhi syarat bias ya. Untuk peluang, ini peluang A atau B, atau kalau simbol matematikanya itu yang ini. Sebentar ya, cek. Yang ini, P, seperti ini, P, peluang A, ini P itu peluang A, atau kalau ini simbol matematisnya seperti itu. Nah ini, oke. Hasilnya seperti ini. Ini penjabarannya menurut teori bias ya. Jadi memang harus kejadiannya harus memang saling bebas sehingga mendapatkan proses seperti ini. Tidak langsung muncul seperti ini. Kemudian formula tiga kejadian. Nah, ini kalau atau jadi ditambahkan. Kalau atau menjadi tambah. Kalau dan, kalau misalkan ada kasus yang ini. Tapi mungkin nanti ada di PowerPoint selanjutnya ya. A. Ini. Dan ini ada teorinya ya. Penjabarannya juga ada sebenarnya. Tapi kita hanya menggunakan saja. Kalau dan, ini menjadi kali probability A ini dikali dengan kasih titik saja ya untuk menandakan kali probability B. Oke, ini untuk formula tiga kejadian. Kemudian ini yang contoh, sebuah pabrik memproduksi air minum mineral 1 liter. Survei bulan sebelumnya menunjukkan dari 2000 sampel yang diambil, 250 isinya kurang dari 1 liter. 1700 pas dan 150 lebih dari 1 liter. Jika kita mengambil satu botol secara random atau acak, berapa probabilitas mendapatkan isi kurang atau lebih dari 1 liter? Ini tinggal dihitung saja ya. Jika A, B, dan C adalah probabilitas mendapatkan kondisi kurang ya, atau pas atau lebih dari 1 liter. Ini terlihat untuk yang A yang kurang ini ya. Yang A ini yang kurang. Ini kurang. Kondisinya yang kurang. Yang pas itu B ya. Yang pas B. Kemudian yang lebih isinya adalah C. Jadi ini yang 250 banding 2000 dibagi 2000 karena totalnya 2000 ya dari 2000 sampel. Kemudian ini yang B 1700 per 2000 karena jumlahnya juga 2000. Kemudian yang probability untuk C itu 150 ya. Terlihat di sini 150 per 2000 karena total sampelnya 2000. Hasilnya seperti ini secara matematisnya penghitungannya. Kemudian P atau C ini kan yang diminta. Berapa probabilitasnya mendapatkan isi kurang? Nah, isi kurang atau lebih. Ada keterangan atau di sini. Jadi otomatis atau. Kalau atau kan tambah tadi ya prosesnya. Jadi ditambahkan saja. Ini ada asumsi sebenarnya di sini. Kondisinya. Jadi kita tinggal pakai saja sebenarnya. Ada asumsi independen sebenarnya dalam kasus ini. Peluang A ditambah peluang C, ini kan yang diminta karena yang diminta adalah kurang dan atau lebih. Ya. Peluang A ditambah peluang C. Jadi ditambahkan saja hasilnya 0,150.
Ini diagram Venn untuk probabilitas kejadian mutually eksklusif. Ini ya. Untuk peluang dari A atau peluang sebuah kejadian ditambahkan peluang dari yang bukan kejadian di A itu totalnya adalah 1. Ya. Ini beberapa teorema yang ada. Kemudian ini bisa dibalik ya, ini bisa dibalik. Peluang A sama dengan ini kan di sebelah kiri tanda sama dengan ya. Dipindahkan ke sini otomatis menjadi negatif kan. Berarti 1 kurang peluang lingkaran A. Ini kejadiannya. Kalau kejadian A itu dalam lingkaran yang ini. Kalau kejadian di luar yang lingkaran atau kejadian A itu disebut lingkaran A atau negasi A. Yang ini, sisanya ya. Sisanya itu, yang di luar ini. Jadi kalau lingkaran A ditambahkan dengan lingkaran yang bukan A, otomatis hasilnya semestanya peluangnya adalah 1. Jadi total peluang paling tinggi itu adalah 1. Ini ada contoh lagi. 6.1 peluang A, kemudian peluang B, berapa probabilitas mendapatkan botol kurang dari 1 liter. Ya, dari 1 liter. Terlihat peluang A atau C, 1 dikurang peluang A atau C. Itu ya. 1 dikurang peluang dari lingkaran A atau lingkaran C. Ini semakin itu ya, semakin menarik. Nah, ini hasilnya. Peluang yang bukan A atau C itu pasti B kan? Ya, pasti B. Yang bukan A dan bukan C atau bukan C. Ya, tambahan kan? Bukan A juga dan bukan tambah dan bukan C. Otomatis hasil yang diminta adalah peluang B. Yang di sini ya. Kasus yang ini berubah jadi peluang B. 1 kurang 0,8, 0,15. Oke, ini kasusnya. Banyak kasusnya ya. Ini sebenarnya ya, rumusnya sebenarnya yang ini. Ya. Cuma pada kasus-kasus tertentu ada memang asumsinya ini dianggap 0 ya. Ini tidak perlu dijelaskan lah. Cukup untuk kebutuhan orang-orang statistik saja. Ini kasusnya sebenarnya yang ini ya, yang bukan mutually eksklusif. Oke, ada contoh lagi. 400 wisatawan mancanegara mengunjungi Jogja Juni 2013, 200 mengunjungi Keraton Jogja, 250 mengunjungi Candi Borobudur, dan 150 mengunjungi Keraton dan Candi Borobudur. Berapa probabilitas wisatawan mancanegara mengunjungi Keraton atau Borobudur? Ini untuk probability kejadian A, 200 dibagi 400 itu yang untuk mengunjungi Keraton. Ya, Keraton terlihat di sini. Kalau yang B itu mengunjungi Candi Borobudur 250 bagi 400 ya, karena totalnya 400. Peluang A dan B ya karena ini mengunjungi keraton dan mengunjungi sekaligus Candi Borobudur. Itu 150 per 400. Ya. Peluang A atau B tinggal dijumlahkan saja. Berarti 0,5 ditambah 0,625 dikurang 0,375 hasilnya 0,75. Oke, selanjutnya non mutually dengan diagram Venn. Ini diagram Venn ya. Posisinya terlihat jelas. Peluang untuk kejadian A 0,5, peluang untuk kejadian B 0,625. Ini ada irisannya. A dan B itu di dalam, terjadi di A dan terjadi di B. Ya, untuk A dan B 0,375, untuk A atau B 0,75. Aturan perkalian perhitungan probabilitas digunakan untuk kejadian yang bebas dan kejadian tidak bebas. Probabilitas kejadian independen
jika suatu kejadian tidak mempengaruhi kejadian lainnya. Ini ada dua kejadian bersifat independen, jadi P atau saling bebas ya. P, A dan B, PA dikali PB, yaitu yang kita jelaskan tadi. Tiga kejadian independen, berarti P kali PB kali dengan peluang C, PC itu. Ini tentu saja ada asumsi ya. Kenapa kasus yang ini langsung terjadi seperti ini? Ada asumsinya, ada penjelasannya, runtunan biasnya ada sebenarnya. Tapi kita cukup pakai saja. Arema Indonesia melakukan survei dan menunjukkan bahwa fans Arema Indonesia berlangganan tiket menonton 75%. Bila dua orang fans dipilih secara random atau acak, berapa probabilitas keduanya berlangganan tiket menonton pertandingan? Ini kejadiannya pembelian tiket ya, 0,75 dikali 0,75 misalkan. Ini keduanya berlangganan tiket. Kenapa dikali? Karena ya tentu karena dan ya. Menunjukkan fansnya Rema. Misalkan, ini kan ada dua orang fans. Peluang satu fans itu kan 0,75. Kalau dan, dikali saja 0,75. Ini untuk orang pertama, ini untuk orang yang kedua. Jadi hasilnya 0,5625. Jika dua kejadian A dan B bersifat dependen, ini yang dependen ya, atau terikat, atau saling berhubungan, bisa juga dikatakan demikian. Ini peluang A dan B, itu peluang A dikali dengan peluang B bersyarat A. Jadi seperti itu, ada panjang prosesnya. Atau peluang A dan B sama dengan peluang B dikali dengan peluang A bersyarat B. Dalam bentuk probabilitas bersyarat. Kalau kalian mau lebih paham, ini kalian pelajari teori bias. Untuk probability atau untuk peluang ini bisa dicari di buku-buku statistik yang bahasa Inggris. Kalian bisa pelajari teorinya, kenapa muncul hasil seperti ini bisa. Tapi kalau untuk anak ekonomi syariah atau FEB itu tidak terlalu penting sebenarnya. Kasus-kasus seperti ini. Ini ada kasus lagi, Departemen Produksi sebuah perusahaan mempunyai ahli atau engineers, technician, sebanyak 200 orang dengan rincian seperti berikut. Umur di bawah 35, S1-nya ada 100, S2-nya 50, total 150. Di atas umur 35, S1-nya 35, S2-nya 15, total 50. Kalau total S1-nya 135, total S2-nya 65, kalau total keseluruhan itu 200. Jika dipilih secara acak atau random, berapa probabilitas bahwa ahli tersebut hanya bergelar S1? Kemudian soal nomor 2, berapa probabilitas bahwa ahli tersebut berumur kurang 35 dan master? Berapa probabilitas bahwa ahli tersebut master dan berumur kurang 35? Kemudian berapa probabilitas bahwa ahli berumur lebih dari 35 tahun jika bergelar master? Berapa probabilitas bahwa ahli bergelar sarjana jika berumur kurang 35 tahun? Ini perhitungannya. Untuk probabilitas ahli bergelar S1 disimbolkan dengan P dalam kurung S. Kemudian untuk probabilitas ahli bergelar master itu P dalam kurung M. Kemudian untuk peluang ahli dengan umur kurang 35 tahun dan peluang B adalah ahli dengan umur antara lebih dari 35 tahun. Perhitungannya seperti ini, 135 per 200 untuk probabilitas ahli bergelar S1 ya. Kemudian untuk ahli yang A dan M, itu ahli berumur kurang dari 35 dan ahli yang lebih dari 35, antara lebih dari 35. Kenapa antara lebih? Bahasanya kurang ini, kurang pas.
Ini kan kurang dari 35, lebih dari 35 ya. Lebih dari 35. Umur lebih dari 35. Peluangnya seperti ini cara perhitungannya sesuai rumus saja. Peluang A dikali dengan peluang M bersyarat A itu 150 dibagi 200 dikali dengan 50 per 150 sama dengan 50 per 200 0,25. Langsung lihat datanya ya biar jelas. Peluang M dan A ini juga bisa dihitung sama saja sebenarnya. Cuma posisinya saja yang berbeda. Peluang M dikali peluang A bersyarat M 65 per 200 50 per 65. Kalian bisa lihat data-datanya di sini ya. Nah, ini. Ini yang perlu diperhatikan, data-data yang seperti ini. Total S2, total S1, ini total keseluruhan, total yang berada di bawah 35 tahun, total yang berada di atas 35 tahun. Oke. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa hitung masing-masing. Peluang B bersyarat M, peluang S bersyarat A. Seperti itulah. Cukup mudah sebenarnya. Banyak juga di internet, jadi jangan segan-segan untuk membaca. Membaca apa yang ada. Oke, ini diagram pohon untuk probabilitas cabang pertama. Ini untuk kedua, bisa dilihat juga berdasarkan cabang-cabang seperti ini. Ini teori-teori yang dipakai untuk decision tree atau keputusan pohon keputusan. Nah, ini cara-cara sederhananya. Bisa dibaca juga kalau memang penasaran dengan ilmu statistik yang jauh lebih detail. Oke, oke. Ini teori probabilitas bias. Oke. Nah, ini bisa kalian pelajari juga. Bias, tapi terlalu berat lah untuk anak ekonomi syariah. Nggak terlalu ini kalau bias. Sebenarnya teorinya panjang bias ini. Cuma kalau diajarkan, kasihan kalian nanti. Oke, ini bias, kalian perhitungan seperti ini. Ini masih biasnya sesederhana ya. Masih A bersyarat B. Kalau sudah A bersyarat B dan C, A dan C bersyarat B dan A, misalkan. Nah, itu lebih menarik lagi sebenarnya. Ini perhitungan bias, rumusnya seperti ini. Ini sebenarnya rumus umum yang mendapatkan yang tadi, proses yang tadi. Kasusnya itu, yang mendapat PA ditambah dengan PB, PA dikali dengan PB. Nah, itu sebenarnya rumus sederhananya, rumus umumnya ya menggunakan bias ini sebenarnya turunan-turunannya. Nah, yang tadi kan ini contohnya, tapi tidak perlu dibahas lah ini. Formula bias, nah ini baru berubah ya. Kali ini kan baru I-nya yang bergerak, AI-nya, indeks I-nya yang bergerak. Oke, cukup materinya, alhamdulillah sudah selesai. Untuk kuis pertemuan 6 itu menyusul saja nanti akan ada kuis khusus terkait dengan mungkin kita melihat proyek yang ada di dunia yang nyata ya. Dunia yang nyata, nanti saya ajak kalian untuk melihat bentuk kuesioner yang real itu bagaimana. Kemudian mungkin kita bisa memeriksa sedikit. Kita mudah-mudahan kalian juga bisa belajar tentang statistik bukan hanya dari sisi teori, kita belajar juga nanti dari sisi lapangan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.